Sawah mengajariku tentang sabar dalam proses yang tidak terlihat. Sawah tidak pernah terburu-buru. Ia direndam air, diinjak lumpur, ditanam bibit kecil yang hampir tidak terlihat. Tidak ada yang bertepuk tangan saat akar padi mulai menjalar di bawah permukaan. Tidak ada yang memuji saat batang muda masih tertutup air. Semua prosesnya terjadi dalam diam, di tempat yang kotor dan tidak nyaman. Tapi sawah tidak mengeluh. Ia tahu kalau ia menolak lumpur, tidak akan ada panen. Ia tahu kalau ia menolak air, padi tidak akan tumbuh. Ia menerima semua yang datang. Karena ia paham bahwa hasil besar selalu dimulai dari tempat yang tidak terlihat. Manusia sering ingin hasil cepat tanpa mau melewati proses kotornya. Kita mau sukses, tapi tidak mau belajar di tempat yang sepi. Kita mau dihargai, tapi tidak mau bertahan saat tidak ada yang melihat. Kita mau berdiri tegak, tapi lupa bahwa padi hanya bisa berdiri kokoh setelah akarnya kuat di dalam lumpur. Sawah mengajariku bahwa sabar itu bukan menunggu tanpa melakukan apa-apa. Sabar itu tetap menahan air, tetap menjaga tanah, tetap merawat benih meski belum ada tanda kehidupan. Sabar itu percaya bahwa sesuatu sedang tumbuh. Meski mata tidak bisa melihatnya hari ini, kau mungkin sedang berada di fase sawah yang direndam, basah, dingin, tidak nyaman, dan tidak ada yang peduli. Tapi justru disitulah akar kau menguat. Justru disitulah fondasi kau dibangun. Orang hanya melihat padi yang menguning saat panen, tapi mereka tidak melihat malam-malam panjang di dalam. Lumpur yang membuat padi itu bisa bertahan. Kalau hari ini kau merasa prosesmu terlalu lama, ingatlah sawah yang tidak pernah memaksa padi tumbuh dalam semalam. Kalau hari ini kau merasa tidak ada yang melihat usahamu, ingatlah sawah yang tetap bekerja, meski semua orang hanya memuji hasilnya. Kalau hari ini kau ingin menyerah karena lelah dengan lumpur, ingatlah bahwa tanpa lumpur itu tidak akan ada beras di piring siapapun. Dunia tidak kekurangan orang yang ingin cepat panen. Dunia kekurangan orang yang mau merendam diri di lumpur, menjaga proses dan tidak lari saat keadaan belum terlihat hasilnya. Jadilah sawah yang tidak menolak proses. Jadilah manusia yang percaya bahwa hal besar tumbuh dalam diam. Jadilah orang yang tetap merawat, tetap menjaga, tetap bertahan. Meski hari ini kau hanya terlihat seperti lumpur. Karena suatu hari nanti, saat waktunya panen tiba, orang akan tahu bahwa semua yang mereka nikmati hari ini berasal dari tempat yang dulu kau tolak untuk ditinggali. Dan itu cukup. Sawah mengajariku tentang menjadi tempat tumbuh tanpa memilih siapa. Sawah tidak pernah menolak siapapun yang datang menanam. Benih baik atau benih yang kurang bagus, ia tetap menerima dan merawat. Ia tidak pilih kasih. Ia tidak bilang aku hanya mau dirawat orang hebat. Ia hanya menyiapkan tanahnya, menjaga airnya, menunggu waktu panen. Begitu juga padi. Saat masih kecil, ia tidak terlihat berbeda dari rumput liar di sekitarnya. Tapi ia terus tumbuh diam-diam. Ia tidak membandingkan dirinya dengan tanaman lain. Ia hanya fokus pada akarnya, pada air, pada matahari yang ia dapat hari ini. Sawah dan padi mengajariku bahwa menjadi berguna itu bukan tentang menjadi yang paling menonjol, tapi tentang tetap setia pada tugasmu. Sawah tidak perlu menjadi gunung untuk dianggap penting. Ia cukup menjadi sawah. Padi tidak perlu menjadi pohon besar untuk memberi manfaat. Ia cukup menjadi padi yang berisi. Kita sering merasa tidak cukup karena membandingkan diri dengan orang lain. Kita ingin cepat tinggi seperti pohon. Padahal tugas kita saat ini adalah menguatkan akar seperti padi. Kita ingin cepat dipuji, padahal proses di dalam lumpur belum selesai. Kita ingin cepat panen, padahal tanah hati kita belum benar-benar siap menahan air. Sawah mengajariku bahwa tempat yang sederhana bisa memberi hidup untuk banyak orang. Satu petak sawah bisa menghidupi satu keluarga. Satu rumpun padi bisa memberi makan banyak mulut. Kau tidak perlu menjadi besar dulu untuk berguna. Kau hanya perlu jujur pada proses yang sedang kau jalani sekarang. Kalau hari ini kau merasa tempatmu terlalu kecil dan biasa, ingatlah sawah yang tidak pernah merasa malu dengan dirinya. Kalau hari ini kau merasa usahamu tidak terlihat, ingatlah padi yang tumbuh diam di bawah air tanpa meminta dilihat. Kalau hari ini kau merasa ingin menyerah karena lambat, ingatlah bahwa panen yang baik selalu butuh waktu. Dunia tidak kekurangan orang yang ingin terlihat cepat berhasil. Dunia kekurangan orang yang mau menjadi tempat tumbuh yang setia, meski tidak ada yang bertepuk tangan. Jadilah sawah yang menerima siapa saja yang mau tumbuh bersamamu. Jadilah padi yang tidak berhenti tumbuh meski masih kecil. Jadilah manusia yang fokus menguatkan akar, bukan mengejar sorotan. Karena ketika waktunya tiba, orang tidak akan bertanya seberapa cepat kau tumbuh. Mereka hanya akan bersyukur karena kau ada dan berisi saat mereka butuh. Dan itu cukup. Sawah mengajariku tentang diam,
bertahan, dan memberi saat waktu tiba. Sawah tidak pernah berlari. Ia tidak mengejar musim. Ia menunggu. Ia direndam air sampai dingin ke tulang, diinjak sampai lumpurnya naik ke mata kaki, ditanam bibit kecil yang bahkan tidak terlihat dari kejauhan. Tidak ada sorakan, tidak ada lampu sorot, hanya angin yang lewat, burung yang singgah sebentar, dan matahari yang naik turun setiap hari tanpa bertanya, apakah sawah lelah? Di bawah permukaan itu, sesuatu sedang terjadi. Akar padi menjalar perlahan, mencari pegangan di tanah yang basah dan berat. Batangnya tumbuh sedikit demi sedikit, tertutup air. Tidak terlihat siapapun. Kalau kau melihatnya setiap hari, kau tidak akan sadar ia berubah. Tapi kalau kau kembali setelah sebulan, kau akan tahu ia tidak pernah berhenti. Sawah mengajariku bahwa diam itu bukan kosong. Diam itu penuh kerja. Diam itu tempat di mana akar menguat sebelum batang berani tinggi. Diam itu tempat di mana kesabaran diuji sebelum hasil berani terlihat. Kita hidup di zaman yang memuji kecepatan. Semua ingin cepat terlihat, cepat viral, cepat sukses. Tapi sawah tidak peduli. Ia tahu kalau ia memaksa padi tumbuh dalam semalam, batangnya akan rapuh dan tumbang saat angin datang. Manusia sering menyerah di fase lumpur, fase di mana tidak nyaman, tidak bersih, tidak dihargai. Kita mau hasilnya, tapi kita benci prosesnya. Kita mau panen, tapi kita lari dari air dan lumpur. Padahal tidak ada padi yang tumbuh di atas batu yang kering. Tidak ada hasil yang matang tanpa tempat yang mau menahan kotor dan berat. Sawah tidak pernah memilih siapa yang boleh menanam di atasnya. Petani pemula atau petani tua, ia tetap menerima. Ia tidak bilang tanahku terlalu bagus untuk benihmu yang jelek. Ia hanya menyiapkan dirinya. Ia merawat airnya, menjaga tanahnya, menahan panas dan hujan. Ia tahu tugasnya bukan menilai, tapi menjadi tempat tumbuh. Begitu juga dengan hidupmu. Kau tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk mulai memberi manfaat. Kau tidak perlu menunggu sampai kau kuat, kaya, pintar, baru mau membantu orang lain. Kadang yang dibutuhkan orang bukan kesempurnaanmu, tapi kesediaanmu untuk tetap ada di tempatmu saat mereka jatuh. Sawah tidak pernah tinggi, tapi ia menopang kehidupan lebih banyak orang daripada banyak gunung yang terlihat megah. Padi mengajariku satu hal yang paling penting. Semakin berisi, semakin menunduk. Saat masih kosong, ia berdiri tegak seolah paling kuat. Tapi saat bulirnya penuh, ia merunduk. Ia tidak butuh berteriak untuk membuktikan dirinya berguna. Orang akan tahu dari hasilnya. Orang yang benar-benar tumbuh tidak sibuk menunjukkan diri. Ia sibuk memastikan akarnya kuat, batangnya lurus, dan bulirnya siap dibagikan. Kau mungkin sedang berada di fase sawah yang direndam, basah, dingin, gelap. Tidak ada yang melihat. Kau mungkin sedang berada di fase padi yang masih kecil, tertutup air, tidak ada yang memuji. Jangan berhenti. Sawah mengajariku tentang proses yang tidak bisa ditawar. Sawah tidak pernah berjanji bahwa prosesnya mudah. Ia hanya diam, menerima air, menerima lumpur, menerima panas dan hujan, lalu menunggu. Tidak ada yang bertepuk tangan saat akar padi mulai merambat di bawah permukaan. Tidak ada yang memuji saat batang muda masih tertutup air, hampir tidak terlihat. Semua kerja besarnya terjadi di tempat yang gelap, basah, dan tidak nyaman. Tapi, sawah tidak mengeluh. Ia tahu kalau ia menolak lumpur, tidak akan ada beras di piring siapapun. Ia tahu kalau ia bosan menunggu, panen tidak akan pernah datang. Kita hidup di zaman yang memuja hasil instan. Kita mau sukses, tapi tidak mau direndam di lumpur proses. Kita mau dihargai, tapi tidak mau bertahan saat tidak ada yang melihat. Kita mau berdiri tegak, tapi lupa bahwa padi hanya bisa berdiri kokoh setelah akarnya kuat menahan berat tanah. Sawah mengajariku bahwa sabar bukan sekadar menunggu. Sabar adalah tetap merawat saat tidak ada tanda kehidupan. Sabar adalah tetap menjaga air saat cuaca tidak menentu. Sabar adalah percaya bahwa sesuatu sedang tumbuh, meski mata belum bisa melihatnya hari ini. Kalau kau perhatikan, padi tidak langsung berisi. Saat muda ia berdiri tegak, seolah paling kuat, tapi semakin ia berisi, semakin ia menunduk. Semakin ia diberi, semakin ia merunduk. Orang yang kosong biasanya paling berisik. Orang yang sudah berisi biasanya paling tenang. Manusia sering berhenti belajar saat merasa sudah berhasil sedikit. Kita berdiri tegak, lupa bahwa semua yang kita pegang hari ini datang dari proses diam yang tidak terlihat. Kita lupa bahwa sawah tidak pernah menolak lumpur, dan padi tidak pernah menolak air yang membuatnya tidak nyaman. Mungkin hari ini kau sedang berada di fase sawah yang direndam, basah, dingin, gelap. Tidak ada yang peduli. Tapi justru disitulah
akar kau menguat. Justru disitulah fondasi kau dibangun. Mungkin hari ini kau merasa prosesmu terlalu lama. Ingatlah sawah yang tidak pernah memaksa padi tumbuh dalam semalam. Mungkin hari ini kau merasa tidak ada yang melihat usahamu. Ingatlah, sawah yang tetap bekerja meski semua orang hanya memuji hasil panennya. Sawah tidak pernah memilih siapa yang boleh menanam di atasnya. Petani pemula atau petani tua, ia tetap menerima. Ia tidak bilang tanahku terlalu bagus untuk benihmu yang jelek. Ia hanya menyiapkan dirinya. Karena ia tahu tugasnya adalah menjadi tempat tumbuh. Begitu juga dengan hidupmu. Kau tidak perlu menjadi besar dulu untuk berguna. Kau tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai memberi manfaat. Kadang, yang dibutuhkan orang bukan kesempurnaanmu, tapi kesediaanmu untuk tetap ada saat mereka butuh tempat berpijak. Dunia tidak kekurangan orang yang ingin cepat panen. Dunia kekurangan orang yang mau menahan lumpur, menjaga air, merawat proses, dan tetap diam saat tidak ada yang memuji. Jadilah sawah yang tidak menolak proses kotornya. Sawah mengajariku tentang menjadi tempat tanpa menuntut balasan. Sawah tidak pernah menagih. Ia direndam, diinjak, dikeruk, ditanami, lalu ditinggalkan sampai waktunya panen. Ia tidak bertanya siapa yang menanam. Ia tidak menghitung berapa kali ia dilukai cangkul. Ia hanya melakukan satu hal, tetap menjadi tempat tumbuh. Banyak dari kita lelah karena terlalu sering menagih balasan. Kita baik pada seseorang, lalu kecewa karena tidak dibalas baik. Kita membantu, lalu sakit hati karena tidak diingat. Kita memberi, lalu merasa kosong karena tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Sawah tidak begitu. Ia tahu kalau ia berhenti memberi karena tidak dihargai, maka semua orang akan kelaparan. Ia tahu nilainya bukan pada sorakan, tapi pada orang yang kenyang setelahnya. Padi juga sama. Ia tumbuh diam di air yang keruh. Ia tidak membandingkan diri dengan pohon yang tinggi di pinggir jalan. Ia tidak iri pada bunga yang dipuji karena warnanya. Ia hanya fokus mengisi dirinya sampai waktunya ia harus menunduk. Sawah mengajariku bahwa berguna tidak harus terlihat mulia. Menjadi jalan, menjadi tanah, menjadi tempat orang lain berpijak. Itu juga bentuk kebaikan yang besar. Kau tidak perlu menjadi gunung untuk dihormati. Kau hanya perlu setia pada tugasmu, meski tempatmu basah dan kotor. Mungkin hari ini kau merasa seperti sawah yang hanya diinjak. Semua orang lewat, semua orang mengambil, tapi tidak ada yang berhenti dan berkata terima kasih. Tahanlah, tanah yang paling banyak diinjak justru yang paling kuat menahan air. Mungkin hari ini kau merasa seperti padi yang masih kecil di bawah permukaan. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Tahanlah, justru di bawah air itulah akar kau mencari pegangan. Sawah tidak pernah berhenti menjadi sawah hanya karena lelah. Padi tidak pernah berhenti tumbuh hanya karena gelap. Mereka tahu, kalau mereka menyerah di tengah proses, tidak ada yang akan panen. Begitu juga kau. Kalau kau berhenti sekarang, orang yang seharusnya dibantu oleh hidupmu akan kehilangan tempat berteduh. Kalau kau menyerah sekarang, cerita yang seharusnya menguatkan orang lain tidak akan pernah selesai. Dunia tidak kekurangan orang yang ingin cepat dipuji. Dunia kekurangan orang yang mau tetap memberi meski tidak ada yang mengingat namanya. Jadilah sawah yang tetap menerima meski diinjak. Jadilah padi yang tetap tumbuh meski di bawah air. Jadilah manusia yang tetap memberi meski tidak ada yang membalas. Karena suatu hari nanti, saat orang kenyang dan berjalan pulang, mereka mungkin tidak ingat siapa yang menanam. Tapi mereka akan hidup karena tanah itu tidak menyerah. Dan itu cukup. Sawah mengajariku tentang menunggu tanpa mengeluh. Sawah tidak pernah menghitung hari. Ia direndam air, ditanam bibit, lalu dibiarkan bersama waktu. Tidak ada alarm yang berbunyi saat padi mulai berisi. Tidak ada kalender yang ditempel di pematang. Ia hanya tahu satu hal. Kalau hari ini dirawat, besok akan ada yang tumbuh. Manusia sering gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahan menunggu. Kita ingin hasil cepat, ingin terlihat berhasil minggu ini juga. Kalau seminggu belum ada perubahan, kita cabut akarnya, kita pindah tempat, kita mulai lagi dari nol. Padahal sawah tahu, akar butuh waktu untuk mencengkram tanah. Padi butuh waktu untuk mengisi bulirnya. Tidak ada yang bisa dipaksa matang sebelum waktunya. Sawah mengajariku bahwa menunggu itu bukan diam tanpa makna. Menunggu itu menjaga air tetap cukup. Menunggu itu mengusir hama pelan-pelan. Menunggu itu memastikan tanah tidak retak saat panas datang. Menunggu itu kerja yang tidak terlihat, tapi menentukan hasil. Kau mungkin sedang berada di fase menunggu itu sekarang. Kau sudah bekerja, sudah berusaha, tapi hasilnya belum terlihat. Lingkunganmu masih basah dan berat, seperti lumpur yang menahan langkah. Jangan cabut akarmu hanya karena bosan.
Jangan tinggalkan tempatmu hanya karena tidak ada yang memuji. Padi tidak pernah malu karena tumbuhnya lambat. Ia tidak membandingkan diri dengan pohon mangga yang sudah berbuah lebih dulu. Ia hanya fokus pada tugasnya sendiri, menguatkan akar, menegakkan batang, mengisi bulir. Kalau hari ini kau merasa lelah karena prosesnya panjang, ingatlah sawah yang tidak pernah mengeluh pada musim. Kalau hari ini kau merasa tidak ada kemajuan, ingatlah padi yang tumbuh setengah sentimeter setiap hari tanpa kau sadari. Kalau hari ini kau ingin menyerah, ingatlah bahwa panen terbaik selalu datang pada mereka yang bertahan sampai akhir musim. Dunia tidak kekurangan orang yang ingin cepat terlihat. Dunia kekurangan orang yang mau setia menunggu, merawat, dan tidak lari saat keadaan belum berubah. Jadilah sawah yang tidak gelisah pada waktu. Jadilah padi yang tidak membandingkan diri dengan tanaman lain. Jadilah manusia yang percaya bahwa sesuatu sedang tumbuh meski hari ini masih terlihat kosong. Karena ketika waktunya tiba, orang tidak akan bertanya, "Berapa lama kau menunggu?" Mereka hanya akan bersyukur karena kau tidak menyerah sebelum waktunya. Dan itu cukup. Sawah mengajariku tentang menerima luka demi orang lain sampai sawah tidak pernah meminta untuk tidak diinjak. Ia tahu sejak awal, kalau ingin menjadi jalan hidup, maka lumpurnya akan selalu basah oleh langkah orang lain. Cangkul menggoresnya, kaki mengaduknya, air menggerusnya. Tapi ia tidak menutup diri. Ia tetap menerima. Kita sering terluka, lalu menutup hati. Sekali dikhianati, kita berhenti percaya. Sekali disakiti, kita berhenti memberi. Kita ingin menjadi tempat yang aman, tapi menolak menjadi tempat yang dilalui. Sawah mengajariku bahwa luka bukan alasan untuk berhenti menjadi tempat tumbuh. Justru karena diinjak, tanahnya jadi padat. Justru karena digores, airnya meresap lebih dalam. Justru karena disakiti, ia belajar menahan lebih kuat. Padi juga begitu. Ia tumbuh di air yang keruh, di tempat yang tidak nyaman. Ia tidak memilih lingkungan yang bersih dan tenang. Ia hanya fokus mengisi dirinya. Sampai waktunya ia harus menunduk dan dibagikan. Mungkin hari ini kau merasa lelah karena terlalu sering menjadi tempat orang bersandar. Semua orang datang, mengambil ketenangan, lalu pergi tanpa menoleh. Tahanlah. Sawah tidak pernah kosong hanya karena sering diinjak. Justru karena sering diinjak, ia menjadi jalan yang rata dan bisa dilalui banyak orang. Mungkin hari ini kau merasa pengorbananmu tidak terlihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang berterima kasih. Ingatlah sawah yang tidak pernah menagih upah. Ia hanya ingin orang sampai, orang kenyang, orang hidup. Dunia tidak kekurangan orang yang ingin dihargai. Dunia kekurangan orang yang mau tetap memberi, meski tidak ada yang mengingat namanya. Jadilah sawah yang tidak menutup diri karena luka. Jadilah padi yang tidak berhenti tumbuh karena lingkungan tidak nyaman. Jadilah manusia yang tetap menjadi tempat, meski sering dilalui tanpa ucapan terima kasih. Karena suatu hari nanti, saat orang sampai dan melihat ke belakang, mereka mungkin tidak ingat namamu, tapi mereka akan tahu mereka bisa sampai karena ada tanah yang tidak menyerah. Dan itu cukup. Sawah mengajariku tentang diam di tempat yang tidak nyaman. Sawah tidak pernah memilih tempatnya. Ia bisa berada di lembah yang lembab, di lereng yang panas, di tanah yang keras. Ia tidak protes. Ia tidak pindah. Ia hanya menyesuaikan diri, lalu bekerja dengan apa yang ada. Kita sering ingin pindah tempat saat keadaan tidak nyaman. Ganti lingkungan, ganti pekerjaan, ganti orang. Padahal kadang tempat yang tidak nyaman itu justru tempat di mana akar kita paling dalam. Sawah mengajariku bahwa nyaman bukan syarat untuk tumbuh. Padi tumbuh di air yang keruh, di lumpur yang berat, di panas yang menyengat. Tidak ada satupun kondisi itu yang ideal. Tapi justru disitulah ia belajar kuat. Kau mungkin sekarang berada di tempat yang tidak ideal. Tim yang tidak mendukung. Keluarga yang tidak mengerti, lingkungan yang membuatmu ragu. Tapi lihatlah, sawah. Ia tidak menunggu sawah sebelah selesai dulu. Ia tidak menunggu hujan turun sempurna. Ia bekerja dengan air yang ada hari ini. Diam di tempat yang tidak nyaman itu bukan pasrah. Itu memilih untuk menguatkan akar sebelum memaksa diri pindah. Banyak orang pindah tempat, tapi membawa akar yang rapuh. Akhirnya di tempat baru pun, ia tumbang juga. Sawah juga mengajariku tentang kesetiaan pada proses kecil. Setiap hari ia menjaga air. Setiap hari ia memastikan lumpur tidak kering. Tidak ada hasil besar tanpa ribuan hari kecil yang tidak terlihat. Kalau hari ini kau merasa terjebak, ingatlah sawah yang tidak pernah merasa terjebak. Ia menyebutnya tempat tumbuh. Kalau hari ini kau merasa tidak dihargai, ingatlah padi yang tetap mengisi bulirnya meski tidak ada yang melihat. Kalau hari ini kau ingin menyerah, ingatlah
bahwa panen hanya datang pada mereka yang tidak lari dari lumpur. Dunia tidak kekurangan orang yang mencari tempat nyaman. Dunia kekurangan orang yang mau membuat tempatnya menjadi hidup. Meski tempat itu belum nyaman, jadilah sawah yang tidak menunggu kondisi sempurna. Jadilah padi yang tumbuh meski airnya keruh. Jadilah manusia yang menguatkan akar di tempat kau berdiri sekarang. Karena suatu hari nanti, orang tidak akan bertanya di mana kau tumbuh. Mereka hanya akan bertanya berapa banyak yang kau beri setelah kau bertahan. Dan itu cukup. Penutup. Pulanglah seperti sawah. Setelah semua musim berlalu, sawah tidak meminta nama. Ia tidak menuntut diingat. Ia hanya kembali menjadi tanah. Menunggu musim berikutnya dimulai lagi. Sawah mengajariku bahwa hidup bukan tentang menjadi yang paling terlihat. Hidup adalah tentang menjadi tempat di mana orang bisa bertumbuh, beristirahat, dan melanjutkan jalan. Kau mungkin lelah hari ini. Kau mungkin merasa prosesmu panjang, lumpurmu berat, dan tidak ada yang melihat usahamu. Tapi ingat, padi yang paling berisi adalah padi yang paling rendah hati. Ia tidak berisik. Ia tidak menuntut. Ia hanya menunduk dan memberi. Jangan takut menjadi tempat yang diinjak. Selama itu membuat orang lain sampai. Jangan takut diam di tempat yang tidak nyaman. Selama disitulah akarmu menguat. Jangan takut menunggu. Selama kau tetap merawat apa yang ada di tanganmu. Suatu hari nanti, saat orang-orang yang kau bantu sudah sampai dan kenyang, mereka mungkin tidak ingat namamu. Tapi hidup mereka akan berbeda karena kau tidak menyerah menjadi sawah. Dan ketika semua sudah selesai, pulanglah seperti sawah.